Shalom, selamat sore. Kekasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kasih Tuhan, sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mengajak, mari saudaraku, kita mau bermazmur kepada Allah pencipta alam semesta. Kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5. Baik kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon belas kasihan-Mu, hamba mohon pertolongan-Mu. Layakan kami semua untuk bisa belajar firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kami tahu Tuhan, pada saat kami belajar firman Tuhan ini bukan untuk menyenangkan hati kami, bukan untuk menyenangkan telinga kami, tetapi sedang mengajar kepada kami, ya Tuhan. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kami dalam kebenaran. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan dan anugerah-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh menjadi hidup dalam kehidupan kami. Kuasai hati, pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Bapa, hamba minta kuasa-Mu berperkara. Patahkan semua tipu daya si jahat yang mencoba untuk menghalangi penaburan firman sore hari ini. Hamba taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkati semua kami yang ambil bagian di dalam pada sore hari ini. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kekasih Tuhan, Allah adalah pribadi yang penuh kasih. Oleh sebab itu ia menghendaki agar manusia hidup di dalam kasih, sehingga tidak melakukan kejahatan. Karena pada dasarnya kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Ingat, saudaraku, kejahatan merugikan orang lain dan diri sendiri. Kekasih Tuhan, sehingga bertolak belakang dengan kasih. Sebagai contoh,
Orang yang mencuri tidaklah mengasihani namun merugikan orang lain yang barangnya diambil. Bukan itu saja, perbuatan yang jahat tersebut juga merugikan dirinya sendiri. Sebab dengan berbuat seperti demikian, maka yang bersangkutan telah menurunkan derajat atau kualitas hidupnya. Berarti dengan berbuat kejahatan, sesungguhnya ia juga tidak mengasihi dirinya sendiri secara sehat. Kekasih Kristus, kaitan antara kasih dengan tidak melakukan kejahatan ini dikemukakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 13. Di situ ia berkata bahwa inti dari seluruh perintah Allah adalah kewajiban bagi semua orang untuk hidup di dalam kasih. Ia menulis firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selanjutnya ia juga menulis, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Berarti ia menegaskan bahwa orang yang hidup di dalam kasih akan melakukan seluruh perintah Allah, termasuk yaitu tidak berzina, membunuh, mencuri, ataupun mengingini milik orang lain. Semua ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki agar manusia hidup di dalam kasih. Sebab orang yang mengasihi tidak akan berbuat kejahatan. Kekasih Tuhan, tentu masih ingat kemarin saya katakan, kita setelah mengenal kasih karunia Kristus, maka kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat yang benar. Tetapi seringkali yang terjadi, saat kita berbuat baik, kita berharap orang memuji kita. Kita berharap supaya ada balasannya. Dan itulah kelemahan kita. Harusnya kita berbuat baik dan kita mengasihi orang yang kita tolong tanpa menuntut balasan. Hari ini pun Tuhan mengajarkan kita. Harus kita mengasihi sesama kalau kita memiliki kasih Kristus. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih-kekasih Kristus, kita harus berjuang untuk memperoleh kasih Kristus itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Kita tidak hanya bisa secara teori bahwa saya sudah ditolong sama Tuhan, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi saya tidak berbuat apa-apa. Kita salah, saudaraku. Biarlah kasih Kristus yang saudara peroleh secara cuma-cuma, saudara harus perjuangkan, saudara harus lakukan supaya bisa menolong banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kekasih Tuhan, kita akan berdoa. Sebelumnya izinkan saya mengucap terima kasih kepada Ibu Melan Yuditia, kepada Ibu Helena Aritonang, kepada adik Christian Patiran, Ibu Senda Hukum, ya, yang sudah hadir dan semua yang mengangkat jempol, terima kasih. Mari kita berdoa, kekasih Tuhan. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang limpah dengan kasih. Di dalam kasih-Mu yang besar itu, Engkau telah rela mengorbankan diri-Mu di kayu salib bagi semua yang penuh dengan dosa seperti diri kami. Dengan kasih yang terbatas, Engkau telah mengampuni diri kami dan menghapuskan dosa-dosa kami. Engkau penuh dengan kasih dan sama sekali tidak ada kecurangan di dalam hati-Mu. Yang Engkau pikirkan adalah semata-mata kebaikan bagi umat manusia. Terlebih bagi umat-Mu. Di dalam kasih yang sangat mulia itu Engkau menjamin masa depan kami. Memelihara hidup kami hari demi hari dan menyertai diri kami di dalam segala keadaan. Sungguh Engkaulah gembala yang baik, yang mengasihi kawanan domba-Mu
yaitu umat milik kepunyaan-Mu sendiri. Ya Tuhan, ampunilah diri kami apabila acap kali kami lebih mementingkan kepentingan diri kami sendiri dan mengabaikan kasih terhadap sesama kami, sehingga sebagai akibat tak jarang pikiran dan perbuatan yang merugikan orang lainlah yang kami kerjakan di dalam hidup kami. Ubahlah hati kami agar kami dapat hidup mencerminkan kasih-Mu kepada sesama kami. Sebaliknya, dari melakukan kejahatan, ajarlah diri kami untuk semata-mata melakukan kebaikan di dalam kasih terhadap sesama kami, seperti yang telah Engkau lakukan terhadap diri kami, supaya dengan demikian kami dapat hidup sebagai saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Tuntun dan sertailah diri kami di sepanjang hari ini dengan rahmat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kematian-Mu sangat berarti bagi hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami hidup sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau mau, sebagai pribadi yang bisa mengasihi siapapun juga, karena Engkau juga sudah memberikan contoh itu kepada kami. Sore ini hamba tetap berdoa untuk semua rekan-rekan hamba yang sudah hadir, yang sudah hamba sebut nama-nama mereka tadi. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong pribadi-pribadi mereka. Jadikan mereka selaku hamba-hamba-Mu yang taat dan setia di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup pribadi mereka, bahkan rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau campur tangan kepada mereka. Berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Dan biarlah sadarkan mereka bahwa sesungguhnya sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, ampuni mereka jika mereka berlaku salah kepada Engkau. Biarlah kasih-Mu turun bagi mereka kembali, memenuhi hati pikiran mereka, pribadi mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan-pekerjaan, dan semua pelayanan-pelayanan mereka. Biarlah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba terus berdoa untuk seluruh umat-Mu di Jalan Serayu Sanggeng, Pasar Tingkat, Sanggeng Dalam. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah pemulihan itu turun bagi Sanggeng ini Tuhan. Kuasa-Mu yang telah Engkau nyatakan lewat kematian di atas kayu salib, membersihkan, memulihkan daerah Sanggeng ini kembali, sehingga setiap orang yang ada di wilayah ini bertekuk lutut, bertobat, mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan biarlah dari kota Sanggeng ini nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, tolong, hamba mohon belas kasihan kepada mereka-mereka yang masih terikat dengan ikatan-ikatan dosa, pencurian, pembunuhan, perzinahan, pemberontakan, perjudian, narkoba. Hamba ikat dan patahkan, hamba putuskan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa, kasih-Mu turun bagi semua kami teristimewa. Kasih itu turun bagi Bapa-Bapa, supaya mereka juga bisa menjadi contoh kepada keluarga mereka masing-masing. Kasih-Mu kembali, hati Bapa kembali kepada hati anak-anak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih. Hamba percaya Tuhan, Sanggeng dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba terus juga berdoa untuk seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari, bahkan seluruh MDC dimanapun berada hari ini. Tuhan tolong, biarlah semua kami taat dan setia melakukan tugas panggilan kami dengan kesungguhan hati, bahwa Engkaulah Tuhan yang sudah memilih kami sejak dalam kandungan orang tua kami. Dan biarlah Tuhan kami mengerti rancangan-Mu, supaya kami tetap taat, kami setia melakukan panggilan itu
dengan sekuat tenaga kami bagi hormat kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa terus untuk suami daripada Ibu Melan Makalo, Pak Ancu. Tuhan jamah dia, sembuhkan, pulihkan dia kembali. Sakit penyakit yang mengganggunya hamba ikat dan patahkan dalam nama Yesus. Dan hamba melepaskan kesembuhan ilahi. Biar kuasa darah anak domba Allah mengalir memenuhi dirinya. Bilur-bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba juga mohon belas kasihan Tuhan turun untuk anak daripada Ibu Erna Mampo yang sedang mengikuti tes Akabri di Biak. Tuhan berkati dia. Tuhan tolong supaya dia bisa mengikuti setiap tes itu dengan baik. Tuhan berikan kekuatan ekstra, spesial ya Allah, sehingga dia bisa menyelesaikan semua tes-tes itu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Mampo, Mikael, Fernando, Ratulangi. Dibuat berhasil dengan nilai-nilai yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, lindungi dan pelihara dia. Beri kesehatan yang terbaik selama dia mengikuti tes tersebut. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hamba tetap berdoa untuk seluruh anak-anak jemaat yang sedang melakukan tes-tes untuk kenaikan kelas, perpindahan kelas dan sebagainya. Tuhan terus campur tangan bagi mereka. Buat mereka berhasil ya Allah. Segala kebutuhan mereka dipenuhi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Hamba juga tidak lupa berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami. Dari pusat sampai daerah terpencil. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran stafnya ada, kabinet-kabinet yang ada, DPA, DPR, MPR, jajaran TNI, Polri, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, kepala-kepala desa. Ya Tuhan, berikan hati yang takut Tuhan di dalam kepemimpinan mereka. Supaya mereka boleh bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada mereka. Jauhkan semua pikiran negatif, jauhkan semua niat yang tidak baik dari pribadi mereka. Biar mereka boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan sungguh takut Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam bangsa negara kami ini. Terima kasih, berdoa terus juga untuk para tim medis COVID-19 dimanapun mereka berada. Tuhan terus campur tangan bagi mereka. Berikan kekuatan ekstra kepada mereka. Berikan perlindungan ekstra bagi mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka akan melakukan dengan kasih-Mu Tuhan. Bahkan orang-orang yang mengalami sakit COVID itu Tuhan. Mereka juga dipulihkan, disembuhkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba mengikat setiap bibit penyakit virus COVID itu hamba tolak keluar dari bangsa negara kami. Dari tanah Papua dan dari kota Manokwari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Perlindungan, pemeliharaan yang Tuhan nyatakan bagi bangsa negara kami. Kami mohon Tuhan pemulihan terjadi bagi ekonomi kami. Supaya semuanya bisa berjalan sesuai rencana Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Tuhan, kita akan berjumpa kembali pada besok hari pada pukul 18 seperti waktu yang biasa lagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pesan saya selalu, bila saudara tidak ada kepentingan, jangan keluar rumah. Ingat, jaga kebersihan, dan kalau keluar rumah selalu pakai masker. Jaga jarak,
cuci tangan dengan air bersih, dengan sabun, supaya kita semua ada dalam kondisi yang baik. Lebih daripada itu, selalu saya katakan, Tuhan Yesus tetap pegang kendali. Tuhan Yesus masih pegang kendali. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.